Selamat malam. Hari ini saya mau mendemonstrasikan kenapa alasannya banyak penjual oksihidrogen generator atau HHO generator cenderung yang memang sudah jualan lama, mereka lebih menjual oksihidrogen generator atau membuat oksihidrogen generator untuk membantu sebagai pengirit bahan bakar. Jadi hanya membantu sumber bahan bakar utamanya tetap bahan bakar cair, bensin atau solar. Tapi membantu supaya bahan bakar cairnya digunakan aja lebih irit. Tapi tidak menggantikan secara keseluruhan 100% tanpa bahan bakar minyak, bensin, atau solar. Satu pertama adalah kebutuhan daya oksihidrogen generator cukup besar. Seperti alat saya ini, kita lihat 121 watt saat ini. Tapi ada alasan lain yang lebih mengkhawatirkan. Kenapa tidak digunakan... Untuk awam ya, kalau untuk eksperimen oke, tapi untuk penggunaan awam ke masyarakat umum cukup mengkhawatirkan kalau menggunakan oksihidrogen generator di orang yang tidak terlalu mengerti untuk sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar 100%. Oke, saya tunjukkan penyebabnya di sini ya dalam video ini. Tolong diikuti videonya. Terima kasih. Pertama kita ukur dulu, dalam eksperimen ini saya tidak akan mengubah voltasenya. Voltase dry cell saya adalah 12,67 volt DC. Oke, jadi ini tidak akan berubah sampai akhir ya. Ini saya singkirkan dulu. Sekarang suhunya 45,8 derajat Celcius. 121 watt. Oke, atau 122 watt. Sekarang tinggi cairan di dalam dry cell adalah kira-kira 9 cm. Tinggi cairan di dalam sel 9 cm dari meja ya, saya hitungnya. Lalu saya hitung lagi tinggi cairan di dalam tabungnya adalah 16 cm. 16 cm dari meja dihitungnya. Oke. Sekarang kita mau cek airnya hasil gasnya berapa. Jadi dari tabung yang keluar gas HHO ini, saya buka dulu kerannya ini. Saya akan sambung ke tabung yang berisi air ini. Lalu nanti kita ukur, kita timbang airnya berapa yang keluar per menit atau per 30 detik gitu ya. Oke, berapa gram kita timbang untuk mengetahui berapa mil HO-nya, berapa mililiter. Oke, saya sambung dulu ini. Oke, ini udah tersambung ya, tinggal saya buka keran. Nah, ini saya buang dulu biar lancar. Caranya saya tutup keran ini, jadi nanti dia akan terdorong. Oke, udah terdorong ya. Sekarang kita nyalakan ini, on. Udah di tera, udah 0. Oke, siap-siap. Saya arahin ke sini, lalu start. Nanti kita akan matikan di detik ke 30. Oke, jadi dalam 30 detik hasil gasnya adalah 277 gram. Berarti bukan hasil gas, ini dihitung airnya ya, air yang dipindahkan. Berarti kira-kira kalau 1 menit adalah sekitar 0,5 sampai 0,6 liter per menit. Saat ini alat oksihidrogen ini menghasilkan gasnya di 121 watt. Ya, berdasarkan air yang dipindahkan. Oke, sekarang kita coba apa yang terjadi. Kita udah ingat ya tadi 121 watt, 45 derajat Celcius. Tekanan mah ini sama nggak berubah. Ini 1 PSI, tekanannya dry cell ya, tergantung nanobubblernya. Ini pakai HT50 selalu 1 PSI. Ketinggian dry cell tadi udah diukur. Oke, sekarang kita tambahkan airnya. Sebentar ya. Ini segini ya, kita tambahkan. Saya pakai ini ya, pakai Alfamidi Cleo.
Saya copot dulu. Tambahkan dulu airnya. Bentar, saya pegang kameranya. Jadi airnya saya tambah dulu. Ini saya buka kerannya biar airnya mau turun. Lupa keran ini belum saya buka. Kita bisa lihat nanti apa yang berubah. Oke, saya tutup dulu. Nih kita lihat wattnya mulai turun. Ya. Ini turun terus wattnya. Tadi 120 sekian ini turun, padahal ini belum dry cell-nya belum sirkulasi. Kalau saya coba dry cell-nya saya anggap saya sirkulasi, saya geser. Saya goyangin supaya dry cell-nya airnya muter. Sorry. Turun lagi. Sekarang coba ya, saya goyang-goyang supaya airnya muter. Saya piringkan seperti ini supaya airnya masuk ke sana. Lalu saya turun sini. Oke, sekarang saya tutup. Kita lihat berapa voltnya. 108. Ini biasa akan turun terus sampai 90-an kadang-kadang. Kalau tambah air 2/3 ini. Ini karena belum sirkulasi ya dengan dry cell ya. Tidak, air di dry cell masih air yang lama tuh. Kita lihat turun terus wattnya. Karena saya tambah air jadi 120. Cuman saya tambah air loh, saya tidak rubah yang lain. Ini akan turun terus. Turun terus, nanti sampai kita 90 atau 80. Gara-gara saya tambah air dengan suhu masih 45 derajat ya. 96, ini turun terus. Jadi yang repot nih kalau airnya turun habis, misalnya tadi habis 1/3, tinggal 2/3, dari 3/3 jadi 2/3, maka kadar KOH naik, hasil gasnya naik. Begitu airnya dipenuhin lagi, pertama kita bisa lihat ini jadi lebih tinggi kan. Tadi 9 cm, sekarang 10 lebih. Ini 24 cm ya. 23-24 cm. Ini turun, sekarang 96. 96 watt. Sekarang kita coba hasil gasnya berapa. Kita coba setelah ditambah air, kadar KOH-nya kan berubah. Jadi lebih rendah, voltase sama, hasil gasnya berapa. Oke. Kita coba. Ya, bentar ya, saya tutup kerannya dulu. Saya ter dulu. Ter dulu. Udah 0 ya. Oke, saya tutup kerannya di sini. Airnya keluar di sini. Saya geser ke sini. Saya start. Oke. 200 gram. Jadi kalau per menitnya ini berarti 200 gram air yang dipindahkan, 200 ml 30 detik. Berarti per menitnya 0,4 liter per menit. Jadi tadi pada saat airnya berkurang 2/3, hasil gasnya adalah di 0,6 liter per menit. Sekarang kalau airnya dipenuhin,
hasil gasnya jadi 0,4 liter per menit, sudah selisih 30%. Jadi begitu turun sepertiga, dia hasil gasnya naik 30%, dipenuhin lagi, hasil gasnya berkurang 30%. Sekarang 96 watt. Jadi watt ini juga bisa hitung berapa LPM, bisa kira-kira. Kalau ini ya 0,4 kan, 0,4 liter per menit. Jadi ini alat ini 25 watt untuk kadar KOH 30 gram dalam tabung satu. Alat ini 25 watt per 0,1 liter per menit. Suhu juga turun 43 ya. 43 derajat. Nah, sekarang saya akan coba hal lain lagi, yaitu bagaimana airnya kita ganti. Berarti kan tadi nih 43 derajat. Suhu ruangan sekarang adalah 29 derajat Celcius. Ya, biar paling gampang, karena ini video kan nggak bisa nunggu lama, airnya saya buang semua. Saya akan buang semua airnya. Saya ganti dengan KOH baru yang kadarnya sama. Nanti kita tinggal lihat berapa kira-kira ini saya buang.